Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman mendengarkan ini. Kembali di Dika Podcast. Perkenalkan, saya Andika Putra Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya bersama 3 teman saya akan membahas mengenai sesuatu yang sudah tidak asing pastinya buat teman-teman semua, yaitu mengenai anak didik dan pendidik. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai topik yang akan kita bahas, yuk kita berkenalan dulu dengan 3 narasumber kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Bintang Raffi Ramadansyah dengan NIM 2107828 dari kelas BKB. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Nurul Hakim dengan NIM 2100854. Perkenalkan, nama saya Puanda Alifa Sanur dengan NIM 2102773. Ya, itulah profil dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai peserta didik sebelum ke pembahasan selanjutnya yang lebih mendalam. Pada dasarnya, setiap anak memiliki keinginan dan potensi untuk menjadi dewasa. Di pihak lain, anak memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Ketergantungan anak kepada orang dewasa dibawanya sejak ia dilahirkan. Betapa anak memerlukan bantuan dari orang tuanya sejak ia dilahirkan ke dunia. Ketergantungan anak kepada orang dewasa tentunya bukan hanya berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan fisiologisnya saja, seperti makanan, minuman, dan sebagainya. Tetapi juga berkenaan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimilikinya. Berbagai potensinya itu antara lain potensi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensinya untuk berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, dan sebagainya. Jika kita hubungkan dengan tujuan pendidikan, maka dapat kita pahami bahwa anak memiliki ketergantungan kepada orang dewasa dalam rangka mencapai kedewasaannya. Apabila keadaan ketergantungan anak menimbulkan tanggung jawab atau tanggung jawab pendidikan pada orang dewasa, sehingga orang dewasa mendidiknya, maka anak itu berstatus sebagai anak didik. Berdasarkan urai sebelumnya, dapat didefinisikan bahwa anak didik adalah anak yang karena ketergantungannya menimbulkan tanggung jawab pendidikan kepada orang dewasa, sehingga secara sengaja orang dewasa itu memberikan bantuan ke arah kedewasaan. Nah, tadi saya sedikit menjelaskan mengenai hakikat peserta didik. Boleh dijelaskan lebih mendalam lagi mengenai karakteristik anak didik itu seperti apa sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak didik. Terdapat berbagai karakteristik anak didik yang perlu dipahami oleh para pendidik dan diperhatikan serta dipertimbangkan dalam rangka praktik pendidikan. Karakteristik anak didik itu diidentifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, anak didik adalah subjek. Yang kedua, anak didik sedang berkembang. Yang ketiga, anak didik hidup dalam dunia tertentu. Yang keempat, anak didik hidup dalam lingkungan tertentu. Yang kelima, anak didik memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Yang keenam, anak didik memiliki potensi dan dinamika. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu anak didik adalah subjek. Anak didik adalah manusia, bukan benda ataupun hewan. Karena itu, anak didik harus dipandang sebagai subjek atau pribadi yang memiliki kediri sendirian dan kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Setiap anak didik bebas menentukan dirinya sendiri. Setiap anak didik memiliki keinginan untuk menjadi orang dewasa seperti yang dicita-citakan oleh dirinya sendiri. Selain itu, anak didik bersifat unik, artinya memiliki perbedaan daripada anak yang lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan anak didik sedang berkembang. Yang dimaksud perkembangan di sini adalah perubahan yang terjadi pada peserta didik secara wajar, baik di tujuan kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaian dengan lingkungannya. Sejak manusia lahir, bahkan sejak masih berada di dalam kandungan, ia berada pada proses perkembangan. Proses perkembangan ini melalui rangkaian yang bertingkat-tingkat. Tiap tingkat mempunyai sifat-sifat khusus, tiap fase berbeda dari fase lainnya. Anak yang berada pada fase bayi berbeda dengan fase remaja, dewasa, dan orang tua. Perbedaan ini meliputi perbedaan minat, kebutuhan, kegemaran, emosi, intelijensi, dan sebagainya. Perbedaan tersebut harus diketahui oleh pendidik pada masing-masing tingkat perkembangan tersebut. Atas dasar itu, pendidik dapat mengatur kondisi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain karakteristik yang sudah dijelaskan Teh Gina, ada juga anak didik dalam dunia tertentu. Setiap manusia pasti mengalami perkembangan dan memiliki dunianya sendiri sesuai tahap perkembangannya. Misalnya, siswa SD yang hidup sesuai dengan dunianya
berbeda dengan dunia murid TK. Begitu pula dengan siswa SMA dengan dunia orang dewasa. Tahap perkembangan dan dunia anak ini tentunya memberikan implikasi yang serius dalam pendidikan. Seorang anak kecil tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Anak harus diperlakukan sesuai dengan dunianya. Terlebih dari itu, anak didik juga merupakan subjek yang berasal dari keluarga dengan latar belakang lingkungan alam dan sosial budaya tertentu. Oleh karena itu, anak didik akan memiliki karakteristik tertentu akibat lingkungan di mana ia dibesarkan yang berkenaan dengan status sosial, budaya, dan agamanya. Anak didik pada dasarnya bergantung kepada orang dewasa atau pendidik karena anak memiliki kekurangan dan kelemahan tertentu. Seorang anak masih memerlukan perlindungan dan masih perlu belajar berbagai pengetahuan dan keterampilan. Seorang anak juga belum tahu tentang mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka dari itu, anak memerlukan bantuan orang dewasa agar anak didik dapat menjadi dewasa. Hal ini mungkin dicapai oleh anak didik karena anak didik memiliki potensi untuk menjadi dewasa. Anak didik juga memiliki dinamika, yaitu aktif berkembang, mengembangkan diri, serta aktif dalam menghadapi lingkungannya dalam rangka pencapaian kedewasaan. Sebagaimana yang dijelaskan Teh Gina, anak didik memiliki karakteristik yang memberikan implikasi dan harus diperhatikan oleh pendidik. Anak didik tidak boleh diperlakukan semena-mena atau sekehendak hati pendidik, karena pada dasarnya, anak didik merupakan subjek yang mempunyai keinginan untuk menjadi dirinya sendiri, serta aktif dalam mengembangkan dirinya sendiri. Dengan begitu, tugas pendidik adalah memberikan berbagai bantuan secara positif agar anak didik mampu mewujudkan diri sebagai manusia dewasa yang disesuaikan oleh tahap perkembangannya. Wah, ternyata cukup detail juga ya penjelasan mengenai peserta didik. Kalau ada peserta didik, tentu ada juga yang namanya pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab atas pendidikan anak didik dan secara sengaja membantu anak didik agar mencapai kedewasaan. Pendidik memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya yang pertama itu mandiri atau mampu berdiri sendiri. Yang artinya orang yang dalam kehidupannya tidak lagi tergantung kepada orang lain karena ia telah memiliki berbagai kelebihan dibanding anak, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lain-lain. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Artinya mampu menentukan keputusan atau tindakan atas pilihannya sendiri dan mampu menerima segala konsekuensi atas keputusan dan tindakannya. Yang ketiga, mampu menyerahkan diri. Artinya berani berkorban demi nilai-nilai dan norma-norma yang diakuinya, demi cita-cita atau demi tujuan hidupnya, pekerjaannya, orang lain, atau masyarakat, dan demi Tuhannya. Orang dewasa adalah orang yang telah menjadi manusia tertentu atau orang yang telah terintegrasi dengan nilai dan norma yang diakuinya. Lalu pendidik memiliki jenis-jenisnya juga. Pendidik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendidik kodrati dan pendidik profesional. Contoh pendidik kodrati yaitu ibu dan ayah, sedangkan contoh pendidik profesional yaitu guru, dosen, dan lain-lain. Tiap pendidik memiliki motifnya masing-masing. Motif pendidik bisa dibedakan menjadi dua, itu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik merupakan motif yang timbul dari dalam diri pendidik, sedangkan motif ekstrinsik merupakan motif yang timbul selain dari dalam diri pendidik. Nah, tadi sekilas mengenai pendidik. Boleh dijelaskan lebih dalam lagi mengenai pendidik itu seperti apa sih? Nah, jadi pendidik itu harus mampu bergaul atau berkomunikasi dengan anak didik. Syarat untuk mampu bergaul dengan anak didik yaitu yang pertama, pendidik harus kenal karakteristik anak didik seperti kebiasaan, minat, bakat, latar belakang keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Syarat yang kedua, pendidik harus mampu beridentifikasi dengan anak didik. Maksudnya, pendidik harus mengenal dunia anak, tahap perkembangan anak, dan bertindak sesuai dengan karakteristik anak. Semua ini diperlukan agar pendidik dipandang wajar dan diterima oleh anak, tindakan-tindakannya dipahami anak didik, dan akhirnya pengaruhnya dapat dengan mudah diterima anak didik. Dalam hubungannya dengan anak didik, pendidik mempunyai peranan-peranan tertentu yang harus dilaksanakan. Peranan yang pertama, pendidik sebagai pengganti kata hati anak didik. Sesuai dengan moralitas, individualitas, dan dinamikanya, pada dasarnya anak didik berkeinginan dan berupaya untuk mencapai kedewasaan. Namun karena anak didik belum sepenuhnya mendengar kebenaran, norma, nilai, dan tujuannya, maka pendidik harus beridentifikasi kepada anak untuk mewakili kata hati anak dalam menentukan tujuan pendidikan.
Yang kedua, pendidik sebagai pengelola kegiatan belajar atau pembelajaran. Sebagai pengelola kegiatan pembelajaran, pendidik harus menyusun rencana kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Peranan yang ketiga yaitu pendidik sebagai teladan bagi anak didiknya. Karena menjadi teladan bagi anak didiknya, maka pendidik harus sadar bahwa ia menjadi model bagi anak didiknya dalam berimitasi dan beridentifikasi. Maka nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan, dan sikap pendidik hendaknya terintegrasi pada diri pendidik sebagai wujud kedewasaannya. Peran yang keempat, pendidik sebagai motivator belajar. Pendidik harus berperan sebagai motivator dengan melaksanakan semboyan Ing Madya Mangun Karo, yang artinya pendidik hendaknya berperan untuk membangun kemauan belajar pada diri anak didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan Puanda. Yang kelima, pembimbing atau pamong. Sebagai pembimbing, pendidik bertugas membantu anak didik dalam mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, serta rencana hidupnya di masa depan. Selain itu, pendidik harus percaya bahwa anak didik mempunyai kemampuan untuk menjadi dewasa, mengakui kebebasannya, dan karena itu memberi kesempatan kepada anak didik untuk menentukan pilihannya sendiri, serta berbuat atas inisiatifnya sendiri dalam rangka pengembangan diri sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Jika anak didik terlihat melakukan kesalahan dalam memilih nilai atau melakukan kesalahan dalam bertindak, pendidik harus segera mengatasinya. Sesuai dengan peranannya ini, bantuan yang diberikan pendidik kepada anak didik makin lama harus makin berkurang, seiring perkembangan anak didik ke arah kedewasaan. Peranan pendidik tersebut sebagaimana terkandung dalam semboyan Tutwuri Handayani, maksudnya bahwa pendidiknya berperan sebagai pembimbing anak dalam belajar. Pendidik harus berperan sebagai fasilitator atau orang yang mampu memberikan kemudahan kepada anak dalam rangka belajar, latihan, membiasakan diri, dan sebagainya untuk mencapai kedewasaannya. Contoh dari fasilitator ini adalah menyediakan lingkungan yang kondusif untuk anak bereksplorasi atau menyediakan alat-alat bantu belajar untuk membantu proses belajar anak didik. Pendidik juga berperan sebagai evaluator untuk menilai perkembangan anak didik, baik dari segi pengetahuan, sikap, keterampilan, kebiasaan, dan lain-lain. Dalam menilai anak didik, pendidik membandingkan antara perilaku aktual anak dengan perilaku ideal, agar pendidik dapat mengetahui kekurangan atau kesalahan anak didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki perilaku anak didik agar mencapai tujuan pendidikan. Wah, banyak sekali pengetahuan baru yang kita dapatkan mengenai peserta didik dan pendidik pada kesempatan kali ini. Sekian penjelasan dari kita mengenai peserta didik dan pendidik. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kita. Ayo tuliskan komentar kalian terhadap podcast kali ini, agar kedepannya kita akan membuat podcast yang lebih baik lagi. Saya Andika Putra, izin undur diri. Sekian dan terima kasih.